maksud hati membela Edi Mulyadi, Niko Silalahi dilaporkan warga Kalimantan, ditulis oleh Panjatha dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Terus terang, bulu kuduk ini merinding saat membaca status Niko Silalahi di Twitter yang kini menjadi pembicaraan serius di bangsa ini. Besar dugaan, dia menuliskan status itu dalam rangka mencoba membackup Edi Mulyadi yang telah membuat seluruh Kalimantan bergolak karena marah. Beginilah bunyi cuitan Niko tersebut. Saat hutan ditebang, banjir merendam rumah warga kurang lebih sebulan. Perempuannya dijual ke Cina untuk dijadikan budak. Anak-anak pada meninggal tenggelam di bekas galian tambang kalian pada diam. Tapi saat ada yang mengatakan tempat jin buang anak, kalian demo. Sebenarnya kalian siapa? Dungu juga oknum satu ini. Sudah tahu bahwa pada saat yang bersamaan warga Kalimantan sedang marah besar oleh statement-statement ngawur Edi Mulyadi, bikin lagi status yang berpotensi membuat hati masyarakat Kalimantan lebih terluka. Awalnya, Edi Mulyadi yang merasa keberatan dengan IKN berteriak-teriak bahwa Kalimantan itu tempat jin buang anak, dan yang tinggal di sana adalah genderuwo dan kuntilanak. Lalu, mungkin dengan maksud membela Edi, si Niko membuat status yang antara lain mengatakan bahwa perempuan setempat banyak dijual ke Cina untuk jadi budak. Sangat merendahkan harkat kemanusiaan kita. Maka tidak heran jika seluruh elemen bangsa bergolak karena emosi. Kecuali kaum kadrun yang sepertinya tidak mau jadi bagian bangsa ini. Kadrun ingin memiliki ideologi sendiri yang bukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kamus Edi Mulyadi, setelah dia tahu bahwa warga Kalimantan tidak menerima ucapannya itu, yang bersangkutan segera menyatakan maaf. Artinya dia menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan fatal. Tapi Niko justru datang membuat situasi menjadi tambah runyam. Selain terkesan ingin membela Edi, dia juga membuat masyarakat bertambah marah oleh tudingannya yang tidak berdasar soal kaum wanita setempat. Jika Edi Mulyadi menyatakan pulau yang kaya bahan tambang dan mineral itu tempat jin buang anak, genderuwo dan kuntilanak, si Niko malah menuding bahwa perempuan dijual ke Cina untuk dijadikan budak. Mungkin sambil ingin membela Edi, si Niko hendak tampil jadi pahlawan kesayangan bagi penduduk Kalimantan dengan mengingatkan aksi penebangan hutan dan aktivitas pertambangan yang menurutnya berdampak buruk. Tapi anehnya dia malah menyelipkan tudingan yang membuat hati dan harga diri masyarakat setempat lebih tercabik-cabik lagi ketika Niko dengan seenaknya menuduh kaum wanita dijual ke Cina untuk dijadikan budak dalam tanda kutip. Tuduhan yang tidak berdasar sama sekali dan bukan kepribadian bangsa ini. Setelah Edi Mulyadi mulai diproses hukum dan sudah dijebloskan ke dalam sel, warga Kalimantan kini mulai mengarahkan perhatiannya pada cuitan Niko Silalahi. Kabarnya sudah ada sejumlah elemen masyarakat adat setempat yang melayangkan aturan ke pihak yang berwajib supaya anak muda yang tampaknya kurang wawasan ini dimintai pertanggungjawaban hukum. Kita yakin polisi akan segera memenuhi harapan masyarakat Kalimantan yang merasa dua kali terluka dalam waktu yang bersamaan. Luka yang sangat dalam dan menyakitkan. Bahkan rasa sakit itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Menyangkut kasus Niko Silalahi ini, didapat informasi bahwa paguyuban atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat Batak yang berdomisili di Kalimantan pun kompak mendukung supaya Niko diproses hukum. Tepat sekali sikap masyarakat Batak itu. Janganlah gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Jangan karena ulah seorang Niko Silalahi yang dari namanya tampak sebagai orang Batak, relasi antar suku ini jadi terganggu. Apalagi selama ini tidak pernah terdengar ada permasalahan antara pendatang dari Batak dengan warga Kalimantan. Tetapi ada saja suara yang mencoba membela Niko Silalahi dengan membandingkan kasusnya dengan Denny Siregar, Adi Armando, dan yang terbaru Arteria Dahlan. Sudah bisa ditebak siapa lagi yang mau membela Niko dalam kasus ini selain kadrun? Para kadrun misalnya mempertanyakan mengapa ketiga contoh tersebut di atas tidak ditangkap polisi juga? Sebab menurut mereka, bukankah ketiganya juga bisa dikatakan sebagai menghina dan menista budaya atau agama? Kadrun memang selalu punya alasan untuk membela kaumnya. Sudah benar-benar bersalah, namun tetap diusahakan untuk dibela mereka.
Padahal masalah yang pernah dikait-kaitkan dengan ketiga orang tersebut di atas sama sekali tidak sama dengan yang kini menjerat Edi Mulyadi dan Nico Silalahi. Yang terbaru, Arteria Dahlan misalnya. Dia hanya ingin mengingatkan oknum pejabat semua supaya menghargai bahasa nasional dalam forum-forum resmi. Memang cara dia menyampaikan hal itu sangat disesalkan, sebab memang kurang layak, sebab minta supaya pimpinan mencopot oknum itu dari jabatan. Soal apakah Arteria menghina bahasa daerah setempat, terlalu sumir untuk disimpulkan. Tetapi memang patut disesalkan karena meminta agar oknum pejabat dicopot gara-gara menggunakan bahasa daerah dalam forum resmi kenegaraan. Coba saja misalnya Arteria hanya mengingatkan supaya pejabat itu jangan menggunakan bahasa daerah di forum-forum resmi. Mungkin tidak akan ada masalah serius, tapi kesannya timbul menjadi kasar karena adanya usul pencopotan itu. Bandingkan dengan oknum imam besar sebuah ormas yang jelas-jelas sengaja melesatkan sapaan budaya khas Sunda, sampurasun menjadi campur racun. Dipandang dari sudut manapun, itu suatu penghinaan dan penistaan budaya suatu daerah, sangat melukai hati masyarakatnya. Kini dengan semakin banyaknya pihak yang melaporkannya, Nico Silalahi mungkin sedang menghitung hari. Semoga kasus-kasus macam ini membuat semua pihak sadar dan berhati-hati ke depannya. Kalau ingin terkenal atau mungkin hendak mencari perhatian pacar atau ortu, gunakanlah cara-cara yang cerdas dan berkelas. Bagaimana menurut Anda? Tapi siapa yang akan diputuskan itu kepada kami serahkan pada Presiden Jokowi. Hanya saja PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Dia juga punya kepemimpinan cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri, tapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang berada di Pulau Kalimantan. 4 kader PDIP masuk bursa calon kepala otorita IKN, ada Ahok hingga Risma, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan sejumlah nama kader yang masuk dalam bursa calon kepala otorita ibu kota negara. Nama itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Mensos dan mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Hasto mengatakan 4 kader PDIP ini sangat berprestasi sebagai kepala daerah, namun PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi keputusannya berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya. Itulah yang dimiliki oleh Bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi, Wali Kota Semarang, ujar Hasto di Jakarta, Sabtu 29 Januari. Hasto menyebut sesungguhnya PDIP masih banyak kepala daerah yang berhasil di luar 4 nama tersebut. PDIP dengan sekolah partainya mengembangkan anggotanya yang menjadi struktur partai, calon legislatif dan calon kepala daerah. Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi, jelasnya. Hasto menekankan, bagi PDIP yang terpenting bagi ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia. Bagi Jokowi lanjutnya, ibu kota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian barat. Akibatnya, berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan. Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang mendapatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik, sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia, pungkasnya. Mantan politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, Teddy Gusnedi, ikut menanggapi terkait isu Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok bakal menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Kusnaidi mengatakan ketika Ahok digadang-gadang menjadi kepala otorita IKN, ada beberapa pihak yang tidak setuju. Ketika Ahok digadangkan menjadi kepala otorita IKN, kelompok sebelah kepanasan gak setuju, walaupun mereka tidak punya hak. Cuitannya dalam akun Twitter pribadi @tedkus yang dikutip populis.id pada Minggu 30 Januari 2022. Ia juga mempertanyakan siapa yang ingin dipilih menjadi kepala otorita IKN. Jadi maunya siapa? Mardhani Alisera, Abdul Somad, Edi Rahmayadi, Anies Baswedan. Lanjutnya, kalian mau pilih kepala otorita atau mau bikin acara komedi? Tutup Kusnaidi. Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menanggapi soal Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diisukan bakal jadi kepala otorita ibu kota negara atau IKN Nusantara. Ruhut menilai Ahok yang kini komisaris utama PT Pertamina merupakan sosok yang tepat untuk menjadi kepala otorita IKN Nusantara. Bukan pantas lagi, sangat tepat Ahok. Yang lain itu apa mampu masuk nominasi, kata Ruhut dilansir dari jpnn.com Minggu 23 Januari. Menurut Ruhut, pengalaman Ahok dan sepak terjangnya menjadi seorang pemimpin sudah pantas menduduki jabatan kepala otorita IKN Nusantara. Ahok bukan hanya jago teori, praktiknya dia sudah buktikan di Jakarta, dia sudah buktikan di Pertamina, ujar Ruhut. Sudah Pak Jokowi, pendukung setiamu Ruhut Sitompul sangat mendukung Ahok menjadi pimpinan otorita IKN Nusantara, sambung Ruhut. Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan siapa kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN seiring dengan Undang-Undang IKN telah disahkan oleh DPR di sidang paripurna pada Selasa 18 Januari. Harapannya kepala Badan Otorita IKN nanti memiliki latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga membeberkan IKN akan menjadi kota sehat, efisien, yang produktif, dan zero emission. Butuh waktu 15-20 tahun pembangunan IKN selesai, tetapi dia berharap pada tahun 2024 istana serta 4-6 kementerian sudah bisa dipindah. Yang terpenting infrastruktur terlebih dahulu, kita harapkan pembangunan di luar istana itu dari investasi juga, kata Jokowi. Soal nama-nama kandidat kepala Badan Otorita IKN pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bagaimana menurut Anda?